Ngapain? Dato Karni Ilyas yang berbahagia, semoga dimuliakan Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Buya, Dr. Anwar Abbas, Dokter, Profesor, dan Babe, dan Pak Jiwo Tejo, dan para gubernur, dan para pemirsa yang sempat masih memantau siaran kita. Kalau berangkat dari judul kita malam hari ini, Lebaran di ala Corona, maka langkah-langkah yang harus menjadi pencerahan bagi publik tanah air itu adalah apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita alami hari ini, seperti tadi Dato Karni Ilyas bilang, 100 tahun baru terjadi. Paling tidak ini adalah catatan sejarah besar bagi kepentingan generasi baru. Sehingga tidak lagi pada periode saya, karena saya sudah lebih separuh abad. Jadi paling tidak ini untuk generasi baru kita yang akan datang. Kita punya istilah tentang banyak yang kita pakai terkait dengan kehidupan baru dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang bahwa memang dalam istilah fikih, regulasi, dan syar'i yang hari ini kita bahas adalah bagaimana Lebaran itu menjadi satu budaya. Budaya yang, budaya ini kan orang Sangsekerta yang punya istilah, budaya, budi dan akal. Yang dia lakukan sudah berpuluh-puluh tahun. Orang asing menyebutkan dalam bahasa Latin itu culture. Dia sudah sering mengerjakan, mengolah dan seterusnya. Kalau di dalam bahasa yang dipahami dalam pemahaman ajaran Islam, ada ya'udu, kembali. Ada ya'udu, kembali. Jadi kenapa Idul Fitri itu selalu dibilang Aid, Al-Aid al-Fitri, kembali kepada keadaan yang suci, bersih. Karena itu benar tadi kalau kata Mas Jiwo, kalau siapa yang tahu dari mana asalnya, maka dia akan tahu kemana dia harus kembali. Sehingga terlalu banyak orang yang memang di dalam bulan suci Ramadan, tapi dia berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaganya. Maka dalam konsep agama, orang-orang ini dalam aturan agama tidak boleh kembali. Tidak masuk dalam kategori Aid al-Fitri, kembali. Nah, yang dibuat oleh pemerintah, ini perlu ditegaskan bahwa tidak ada satu kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah atau presiden tanpa membuat satu regulasi. Regulasi itu harus diiringi dengan mendeklar, harus ada statement regulasi itu. Untuk apa? Untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat umum. Umpama tadi seperti Buya Doktor ya, Anwar Abbas, tanggal 19 kemarin itu Presiden secara langsung dan jelas mengatakan bahwa dalam hal ibadah tidak ada kewenangan negara dan pemerintah untuk menghalang-halangi dan melarang. Tapi dalam hal untuk menghimbau orang untuk melaksanakan ibadah dari rumah, bekerja dari rumah. Berkali-kali tadi kita dengar, ada beberapa kegiatan-kegiatan ibadah wajib, itu saja bisa dilakukan di rumah. Tadi Buya juga sudah sampaikan bahwa dari fatwa Muhammadiyah, fatwa NU, fatwa Majelis Ulama, ini atas nama pemerintah ya. Saya duduk di sini atas nama pemerintah. Jadi apa yang saya kemukakan ini adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dan saya resmi bicara atas nama pemerintah. Bahwa Presiden atas nama pemerintah dan negara tidak melarang orang untuk beribadah. Baik itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi kita Islam yang sekarang akan mau menghadapi Aid ini. Tetapi bahwa anjuran dan himbauan pemerintah, sadar pemerintah bahwa tidak mungkin semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kalau tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh opinion leaders, seluruh ormas-ormas Islam
dalam hal menghadapi Id ini. Itu sebabnya kenapa regulasi ini menjadi penting. Kemudian kalau tadi ada yang menyebutkan tentang perubahan dari satu regulasi ke regulasi lain, karena memang dinamisnya situasi ini. Tidak saja di Indonesia, seluruh dunia menghadapi corona itu dengan kalang kabut. Syukur alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali orang ahli-ahli melakukan pendekatan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, sehingga rahmat dan kasih sayang Allah itu selalu mewarnai kehidupan kita di tanah air. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dalam regulasi kita memang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu, dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu memang bersyukurlah kita kepada Allah karena Presiden memilih pembatasan sosial berskala besar. Jadi tadi benar kata Buya bahwa yang dilarang itu adalah pertemuan-pertemuan dalam skala-skala besar, itu harus dihindari karena itu adalah langkah dan upaya untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus. Nah, karena pemerintah ini adalah, ya, di Quran itu ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullah, ta'ukutlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul dan rasulnya Allah, wa ulil amri minkum, dan orang yang berkuasa memimpin kalian, pemerintah dalam hal itu. Jadi kalau kita tidak mendengar lagi pemerintah, terus siapa yang kita harus dengar dalam mengurus jutaan rakyat Indonesia ini? Karena itulah atas nama pemerintah saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Majelis Ulama, Buya, kepada Muhammadiyah, kepada NU dan ormas-ormas yang lain yang ikut serta punya tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat Indonesia, dan itu sangat membantu bagi pemerintah. Sehingga rapat kemarin itu saya tegaskan sekali lagi Buya, bahwa Presiden dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ibadah pemerintah tidak melarang. Tapi benar kata Buya, dalam kumpul-kumpul, kita kan nanti kalau Aid di lapangan itu kan kita tidak tahu mana orang yang ODP, orang tanpa gejala, ya kan, atau orang yang punya terjangkit dalam pengawasan dan lain-lain. Maka langkah-langkah inilah yang dilakukan. Saya tentu saja ingin menyampaikan apresiasi dari semua Bapak Gubernur tadi bahwa upaya-upaya ini dilakukan sehingga dalam setiap ratas Bapak Presiden selalu mengajak beliau-beliau bicara, para gubernur, para wali kota, bupati di seluruh Indonesia, para ahli. Karena itulah maka saya dalam sesi yang terakhir ini di poin yang kedua saya ingin mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, sampai dengan tadi belum ada satu keputusan pemerintah sedikit pun terkait dengan keputusan pelonggaran dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Saya kira ini poin yang sangat penting, Dato, yang saya harus klarifikasi dan sampaikan kepada publik tanah air, bahwa mari kita menahan diri sedikit, bahwa pemerintah tentu saja sebagai seorang kepala negara, sebagai presiden, beliau memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan kalau ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tadi Babe sangat membantu sekali bahwa kita mesti optimis, dan sebagai presiden, sebagai kepala negara yang memimpin seluruh rakyat Indonesia, berpikir terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain, bagaimana untuk bisa mengantisipasi kalau mukjizat Allah Subhanahu wa taala menurunkan agar corona ini berakhir seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Itulah sebagai seorang pemimpin, beliau harus berpikir seperti itu. Karena itulah maka pada ILC malam hari ini dua hal yang saya ingin katakan. Yang pertama, bahwa pelonggaran tidak ada satu keputusan pun dari pemerintah, belum ada satu keputusan, dan tetap pada keputusan berjalan seperti yang sekarang dilakukan adalah PSBB. Dan yang kedua, dalam hal ibadah, pemerintah tidak melarang orang beribadah, tetapi terus menganjurkan dan mengingatkan bahwa dalam rangka memutus
Jakarta.